Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Juan Atmaja Sunggal dengan NIM 230211060045 dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum multimedia dari modul 2 yaitu HTML yang sudah mencakup audio, video, YouTube dan juga API yang sudah diberikan pada saat ini. Dan di sini sudah ditunjukkan modul 2 yang sudah diberikan. Nah, di dalam sini ada tugas yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu buatlah web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini. Lalu kita akan mengumpulkannya dalam bentuk berkas HTML dan TXT, dan juga kita akan kumpulkan dalam berkas terkompresnya RAR atau zip. Nah, di dalam modul 2 ini dia sudah mencakup eh, mengenai audio, video, YouTube, dan juga API. Di sini yang pertama kita akan membuat audio pada HTML, yang kedua video pada HTML, yang ketiga ada HTML YouTube video. Nah, yang di dalam sini itu dia sudah ada YouTube Autoplay, YouTube Loop, YouTube Control, dan juga YouTube Using Object or Embed. Nah, untuk yang selanjutnya ada HTML Geolocation API, Using HTML Geolocation, dan juga yang terakhir ada HTML Drag and Drop API. Nah, langsung saja kita akan membuat. Di sini kita akan membuka Notepad, dan di sini saya sudah menyediakan eh, kode HTML yang akan kita lanjutkan untuk pembuatan web kita pada saat ini. Nah, untuk yang pertama ada judul. Di sini saya akan memberikan judul yaitu Praktikum Sistem Multimedia. Nah, itu untuk judulnya saat kita membuka web. Dan di sini ada di dalam webnya itu heading level 1. Di sini kita akan memberikan nama yaitu Praktikum Sistem Multimedia. Nah, di sini di heading level 2-nya akan bertuliskan modul 2 HTML, audio, video, YouTube, dan API. Kita akan masuk ke dalam session yang pertama, yaitu mengenai audio. Nah, di sini kita akan menaruh paragraf. Saya akan menaruhkan paragraf sebagai berikut. Di bawah ini adalah audio yang berisikan suara kucing. Nah, untuk paragraf yang kedua, saya akan mengisi yaitu klik untuk mendengarkan. Nah, untuk yang selanjutnya di bawah sini ada audio control. Dia ini adalah tag audio dengan atribut control untuk menampilkan tombol play, pause, dan juga volumenya. Di sini untuk audio sendiri ada source-nya yang sudah saya ambil. Nah, yang pertama dia ada sumber file audio yang berformatkan MP3 atau MP3, dan yang kedua ada source dari eh, sum- sumber file audio dengan bentuk format yaitu WAV. Dia ini adalah fallback jika MP3 tidak mendukung saat kita akan memutar audionya. Nah, di bawahnya sini ada teks yang berisikan your browser does not support the audio element. Nah, dia ini adalah pesan cadangan jika browser tidak mendukung audio yang akan diputar nanti. Nah, itu untuk sesi yang pertama mengenai audio yang akan kita lihat nanti. Kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua mengenai video. Nah, saya akan menaruhkan paragraf juga di sini. Di bawah ini adalah video legal yang dapat Anda tonton. Nah, ini untuk paragraf yang pertama. Dan untuk paragraf yang kedua, saya akan menulis selamat menonton.
Nah, untuk di bagian sini itu yang pertama ada ini video 320 dengan height 240 controls. Di ini adalah tag video dengan ukuran 320 kali 240 pixel dan juga kontrolnya. Di sini di bawah sini sudah ada source yang sudah saya ambil mengenai video yang akan muncul nanti di web nanti. Ya, saya menyediakan dua format video. Yang pertama ada MP4, yang ini yang pertama. Dan juga yang kedua ada format OGG atau OGG. Jadi ini adalah dua format video yang saya taruh untuk web saya dan saya menggunakan video yang ada di modul supaya sudah terbukti bahwa video ini legal untuk ditaruh di web dan tidak ada kesalahan lainnya. Di sini ada text fallback yang akan muncul jika browser tidak support videonya dengan kalimat yaitu your browser does not support the video tag. Nah, untuk di bagian video ini juga, dia ada bagian heading 3, heading level 3 dengan judul HTML Video Methods, Properties, and Events. Nah, di sini saya akan menaruh kalimat selamat menonton saja. Nah, dia ini adalah yang pertama sini ada div style text align center. Ini adalah kontainer dengan konten rata tengah. Di sini kita akan melihat video dengan JavaScript control. Nah, di sini untuk di bawah sini dia ada berbagai macam button on click. Ini adalah button on click ini dia adalah tombol yang memanggil fungsi JavaScript saat diklik. Di yang pertama ada button on click play pause. Di ini adalah toggle untuk kita memulai atau menjeda video. Yang kedua ada button on click make big. Dia ini adalah fungsinya dia untuk memperbesar video. Yang ketiga ada button on click make small. Dia fungsinya untuk memperkecil video. Dan yang terakhir ada button on click make normal. Dia ini fungsinya untuk mengembalikan ke ukuran normal atau ke ukuran yang semula. Nah, ini di sini di bawahnya ada ID video 1. Dia ini adalah ID unik untuk diakses oleh JavaScript ini. Di bawah sini saya sudah menaruh source untuk video dari yang akan digunakan di JavaScript ini. Nah, dia adalah video Big Bug Bunny yang digunakan sebagai contoh juga dalam modul. Saya menaruh di sini supaya juga sudah terbukti legal untuk digunakan di web. Nah, itu untuk bagian session kedua mengenai video, saya sudah selesai. Dan kita akan masuk ke dalam session yang ketiga mengenai YouTube. Nah, di sini saya akan menaruh paragraf. Di bawah ini adalah video rekomendasi dari saya untuk Anda tonton. Untuk paragraf yang kedua kita tulis saja selamat menonton. Nah, untuk heading level 4 ini, nah untuk perlu diketahui juga untuk session yang ketiga untuk YouTube ini, saya menggunakan iframe, yaitu tag untuk menyematkan konten eksternal yang kita pakai yaitu dari YouTube sendiri. Jadi di sini kita pakai iframe. Nah, untuk heading pertama yang untuk heading 4, saya menggunakan ini untuk kodenya iframe 420 dengan tinggi 315 dengan source dari YouTube yang saya ambil. Nah, karena saya memakai iframe, jadi kode untuk linknya menjadi seperti ini: https www.youtube.com/embed/ dengan kode videonya tersebut dan juga ditutup lagi dengan iframe. Itu untuk video yang dari YouTube-nya. Kita akan masuk ke dalam heading yang berikutnya mengenai YouTube Autoplay. Yang ini, nah autoplay ini dia adalah video yang akan langsung berjalan di saat kita membuka halaman. Di sini
untuk mengetahui bahwa autoplay ini akan berfungsi, yaitu di sebagian sini autoplay sama dengan satu. Ini adalah parameter untuk memutar video otomatis saat halaman dimuat. Di sini ada juga bagian paragraf, saya akan mengisi hanya selamat menonton. Nah, itu untuk YouTube Autoplay. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu YouTube Loop. YouTube Loop ini dia fungsinya untuk mengulang lagi video saat eh, video sudah sampai di akhir. Jadi saat video sudah sampai di akhir, dia akan mulai lagi video itu dari awal. Parameternya yaitu yang ada di sini, loop sama dengan satu. Nah, dia di sini itu sama dengan satu karena dia akan menjalankan fungsi untuk mengloop video tersebut. Di sini ada paragraf, saya akan menaruhnya selamat menonton juga. Nah, untuk yang ketiga ada YouTube Control. Nah, YouTube Control ini dia adalah menyembunyikan kontrol player YouTube. Jadi dia di sini bisa langsung kita untuk menjeda ataupun memulai video tanpa ada kontrol yang terbuka dalam videonya tersebut. Di sini parameternya adalah kontrol sama dengan nol. Di sini kita tulis juga selamat menonton. Nah, di sini kita lanjut yang berikutnya. Ada alternative embedding methods. Ada dua. Yang pertama menggunakan objek dan juga menggunakan embed. Nah, di sini saya menulisnya. Ini yang objek itu dia adalah cara alternatif embed untuk menggunakan tag objeknya sendiri ini. Dan juga yang embed dia adalah cara alternatif embed yang lebih sederhana. Di sini sudah saya berikan kodenya. Ini untuk objek dan ini untuk embed. Kita akan lihat sebentar nanti di video. Kita masuk ke dalam session 4 mengenai geolocation API. Di sini saya akan menurunkan paragraf beri izin untuk melacak lokasi Anda. Nah, di sini untuk paragraf di sini saya akan menaruh klik untuk memberikan izin. Nah, untuk di bagian sini on click get location dia fungsinya untuk memanggil atau mendapatkan lokasi dari pengguna sendiri yang mengklik hal tersebut. Di bawah sini ada ID sama dengan demo. Dia adalah placeholder untuk menampilkan hasil koordinatnya. Dan itu adalah bagian untuk session keempat dari geolocation API. Dan sudah selesai, kita akan masuk ke dalam session yang terakhir yaitu session 5 mengenai drag and drop. Di sini saya akan menaruh headline 3 ini dan paragrafnya silakan dicoba. Nah, di sini untuk bagian drag and drop juga, bagian sini on drop sama dengan drop event, dia adalah event saat item di drop ke div ini. Yang kedua ada on drag over, allow drop event. Ini adalah fungsinya event saat item di drag melewati div ini. Dan juga yang ketiga ada style, float sampai di akhir ini. Nah, ini adalah CSS inline untuk styling kotaknya, di mana akan berisi gambar tersebut. Yang akan di drag dan juga di drop. Yang di bawah sini ada drag able sama dengan true. Dia dia ini akan membuat gambar bisa di drag. Jadi dengan adanya kode ini kita dapat mendrag
gambar yang ada di kotak pertama. Yang kedua ada on drag start sama dengan drag event. Ini adalah event saat kita akan memulai drag gambar dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua. Ini juga ada ID drag one. Dia adalah ID untuk identifikasi elemennya. Kita lanjut ada di bawah sini dari div 2 sampai habis itu. Dia ini ada kotak kedua. Dia akan membuat kotak kedua sebagai target drop. Jadi di awal ini kotak kedua akan kosong dan kita akan drag gambar dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua. Nah, untuk ini di bawah sini adalah ada bear style clear bold. Dia akan menghentikan efek float konten berikutnya mulai di baris baru. Jadi di sini fungsinya bahwa kalau kita setelah mendrag gambar pertama ke kotak yang kedua, dia akan menghentikan efek floatnya. Jadi efek float hanya akan berfungsi saat kita mendrag gambar dari kotak pertama ke kotak yang kedua. Setelah itu, dia sudah akan dihentikan. Di bawah sini ada JavaScript function yang saya gunakan, dan mungkin saat ini kita akan masuk ke webnya, tapi sebelum kita akan save dulu. Nah, kita akan save di bagian sini dengan tipe file all files dengan encoding UTF-8. Kita akan beri nama saja index, lalu kita save. Nah, kita akan buka di file index.html. Nah, di sini sudah keluar, sudah muncul web yang sudah saya buat mengenai HTML, audio, video, YouTube, dan API. Kita akan mencobanya. Ini yang pertama, di session pertama ada audio. Di sini akan muncul paragrafnya yang sudah saya tulis tadi. Di bawah ini adalah audio yang berisikan suara kucing. Klik untuk mendengarkan. Kita akan dengarkan bersama-sama. Nah, jadi itu adalah suara yang sudah suara kucing yang sudah saya berikan source-nya di tempat tadi. Nah, yang ada di sini. Nah, untuk kita masuk ke dalam yang session yang kedua mengenai video. Nah, di bawah ini sudah muncul di paragraf ini, yang di bawah ini adalah video yang dapat Anda tonton. Ini kalimatnya sudah muncul dan juga selamat menonton. Dan ini adalah video dari source yang sudah saya taruh di bagian sini. Ini adalah video yang pertama. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, itu adalah video yang pertama. Dan juga kita akan masuk ke dalam HTML video, methods, properties, and events. Nah, di sini dia eh, kita akan mencoba button on click yang pertama, yaitu play atau pause. Jadi di sini pada saat kita menekan play atau pause, dia akan segera memulai video tersebut. Nah, jika kita pencet lagi, dia akan mempause video tersebut. Jika kita play lagi, dia akan berjalan. Nah, dan kita sekarang akan mencoba fungsi yang kedua, itu button on click make big. Nah, di sini dia akan membuat videonya menjadi lebar, menjadi besar, dan kita akan pencet yang button on click make small. Dia akan membuat video ini menjadi kecil. Dan jika kita memencet button on click yang kedua, yang ketiga, empat ini, yaitu make normal, dia akan membuat video ini kembali menjadi ukuran yang normal, seperti semula. Jadi ini adalah, di sini ada video source-nya, yaitu Big Bad Bunny. Mereka dapat menontonnya langsung lewat sini. Dan ini adalah bagian session yang kedua, yaitu mengenai video. Baik, saya pause. Nah, sekarang kita masuk ke dalam YouTube Videos.
sesi yang ketiga mengenai YouTube video. Ini sudah muncul eh, paragrafnya. Dan ini adalah YouTube yang saya sudah ambil. Saya mengambil eh, dengan idol saya itu Baby Monster. Dan juga dia akan langsung muncul di sini karena saya sudah menaruh di kode mengenai untuk mengambil dari luar itu menggunakan iframe dan dia akan langsung muncul begini. Nah, dia ini untuk autoplay, dia akan langsung mulai saat kita scroll seperti ini. Lalu kita jeda. Nah, kita akan masuk ke YouTube Loop. Nah, loop ini dia akan memulai lagi jika video sudah sampai di bagian akhir. Nah, kita coba. Ini sudah di akhir video. Nah, dia akan otomatis memulai lagi video dari awal. Jadi, YouTube Loop ini dia fungsinya untuk memulai lagi video dari awal. Kita coba lagi. Ini sudah di akhir video. Nah, dia akan memulai lagi video dari awal. Terjeda. Nah, YouTube Control. Dia tidak ada kontrolnya yang di bawah sini yang seperti di atas ini. Dia langsung bisa kita mengontrolnya langsung lewat sini saja untuk menjeda ataupun memulai video. Nah, di sini kita masuk ke dalam YouTube using object or embed. Nah, dia ini untuk menggunakan objeknya. Dan ini untuk penggunaan embed yang sederhana. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi yang keempat mengenai geolocation API. Nah, di sini akan dia memberitahukan di paragraf berizin untuk melacak lokasi Anda seperti yang sudah saya isi di sini. Dan kita akan klik untuk memberikan izin. Kita akan mencobanya dengan mengklik ini. Nah, kita akan pencet yang allow while visiting this site. Nah, dia akan memunculkan latitude dan juga longitude-nya yang yaitu lokasi saya pada saat ini. Yaitu latitude yang pertama itu 1.4583091 dan juga longitude-nya ada 124.8279099. Nah, dari HTML Geolocation API ini dia akan memunculkan latitude dan longitude-nya saat kita memberikan izin kepada web untuk melacak lokasi kita. Dan kita masuk ke dalam yang ke dalam sesi yang terakhir yaitu drag and drop. Di sini sudah muncul paragraf yang sudah saya buat tadi dengan dan juga headline-nya. Kita akan segera mencoba bagian ini. Nah, ini ada dari gambar pertama w3schools.com. Ini gambar yang pertama kita akan mencoba drag. Ini ada saat kita coba mendrag ini ada efek float-nya dan saat kita menaruh di kotak yang kedua, efek float itu akan menghilang karena dia hanya akan berfungsi saat kita akan mendrag gambar tersebut. Dan kita bisa mendrag lagi gambar ini ke bagian awal dan setiap kali kita mendrag gambar ini akan eh, akan ada efek float-nya. Nah, jadi itu adalah web yang sudah saya buat se, se untuk prosedur praktikum modul kedua ini dan saya sudah mengikuti prosedur praktikum sesuai yang diinginkan. Jadi ini adalah praktikum sistem multimedia modul 2 HTML, audio, video, YouTube, dan API. Jadi ini yang pertama mengenai audio, ini video, yang ketiga ada YouTube videos, yang keempat ada HTML Geolocation API, dan yang kelima adalah Drag and Drop API. Sekian dari saya, terima kasih.